Shalom, welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Hana Nakamura dengan judul Jaga Pergaulan. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Waktu SMK saya punya banyak teman. Pada akhirnya ada salah satu teman di kelas saya yang tidak suka dengan saya karena saya dekat dengan hampir semua teman angkatan saya. Lalu mulai terjadilah saya dan sahabat saya diadu domba dengan beberapa teman di kelas saya. Sampai akhirnya saya dimusuhi hampir satu kelas. Saat masalah itu terjadi, saya bercerita dengan sahabat rohani saya yang aktif di gereja. Kalau saya sedang diadu domba, dia memberikan arahan yang baik tanpa membuat saya benci dengan orang yang mengadu domba saya. Setahun sudah saya dan sahabat di kelas saya dimusuhi. Pada akhirnya Tuhan membela anaknya yang benar. Kebenaran pun terungkap. Teman-teman sekelas saya mengetahui bahwa saya dan sahabat saya tidak menjelek-jelekan mereka. Mereka pun mulai menjadi teman saya kembali. Orang yang fitnah saya pun meminta maaf dan mulai mendekati saya dan sahabat saya. Benci, kesal, mau balas dendam, bisa saja. Tapi saya tidak melakukan hal tersebut karena sahabat rohani saya selalu mengajarkan untuk saling mengasihi. Saya pun mulai mempraktekkan dengan membalasnya dengan kasih. Puji Tuhan, pada akhirnya sampai sekarang saya kuliah di semester 4 dan hubungan saya dengan orang yang mengfitnah saya dapat berjalan dengan baik seperti semula. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seringkali banyak anak-anak muda salah pergaulan karena mereka salah dalam memilih teman, banyak yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dalam perjalanan hidup kita, yang menentukan baik buruknya hidup kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan menjadi penentu utama dalam hidup kita. Teman bagaikan tombol lift, dapat membawa Anda naik atau turun. Banyak sekali muda-mudi zaman sekarang salah jalan karena salah pergaulan. Seharusnya mereka dan termasuk kita juga menyadari mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan yang telah menerima pembenaran dari Tuhan untuk menyikapi pergaulan hidup ini, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Salah satunya yaitu dengan bertekun dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Hana Nakamura buat kesaksiannya, dan hari ini kita diingatkan kembali untuk berhati-hatilah dalam menentukan pergaulan. Kita boleh berteman dengan siapa aja, kita boleh berteman sebanyak-banyaknya, malah kita harus punya teman sebanyak-banyaknya. Tapi untuk menentukan sahabat, untuk menentukan orang-orang terdekat, itu jangan sampai salah pilih. Ketika kita terus-terusan main sama sahabat kita yang suka berkata-kata kasar, jangan-jangan nanti kita juga jadi ikut-ikutan berkata-kata kasar. Sama teman-teman yang punya pergaulan tidak baik, mungkin kita juga menganggap hal itu biasa dan akhirnya kita ikut-ikutan seperti mereka. Lalu ketika kita punya masalah, kita punya cerita, kita salah cerita dan kita salah dapat masukan, aduh itu bahaya banget. Bukannya kita jadi dikuatkan, bukannya kita jadi semangat, bisa-bisa kita malah makin down, kita makin pusing, kita makin stres. Oleh sebab itu Tuhan mau kita belajar untuk lebih berhati-hati lagi untuk menentukan sahabat kita, pergaulan kita. Kenapa? Biar kita nggak kebawa arus dunia, malah kita yang harusnya menjadi terang, menjadi dampak yang bisa menyelamatkan mereka yang terhilang gitu. Jangan juga kita ikut-ikutan terhilang. Tugas kita adalah memberikan dampak, bukan yang terkena dampak. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus juga punya komunitas yang benar, punya komunitas yang bisa saling membangun, bisa saling menguatkan. Karena dengan komunitas itu, dengan sahabat-sahabatmu, dengan komunitasmu, dengan pergaulanmu yang baik dan benar, apalagi mencintai Tuhan, kalian akhirnya bisa saling menjaga, bisa saling melindungi satu sama lain, bisa saling mendoakan, bisa saling support, bisa saling berbagi cerita, menguatkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan pergaulannya kita. Bukan artinya kita nggak boleh berteman dengan banyak orang loh, boleh banget. Harus malah kita berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Tapi untuk menentukan orang yang dekat sama kita, itu yang harus kita pilih-pilih. Pilih dengan tepat, jadi kedepannya kita bisa semakin lebih kuat lagi. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena mungkin ketika kamu mendengarkan cerita ini, kamu diberkati, kamu share ke sahabatmu, ke teman-temanmu, ke komunitasmu, mereka juga bisa diberkati, bisa dikuatkan lagi, dan pastinya bisa membuat banyak orang semakin dekat sama Tuhan. Dan buat teman-teman yang punya cerita kesaksian juga, yuk langsung aja kirim cerita kesaksianmu ke DM Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini.
Jangan pernah takut untuk bersaksi karena cerita kesaksianmu bisa menguatkan orang lain, karena cerita ini kan bukan cerita bohong-bohong, bukan cerita yang dibuat-buat, tapi pengalamanmu sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk bersaksi. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.